Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast ini, kami dari kelompok 4 Angkatan 63 Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa Barat dengan tutor Ibu Nur Hikmah SIP M.Hum. Pada agenda ini, kami akan membahas mengenai modul kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Sri Wahyuni AMD Kep, Anissa Adityarini AMD BIT, Yuni Novitasari AMD Kep, Rahmi Hidayati AMD AK, Heni Suhaini AMG, dan Ulfa Ersa Putri AMD FAM. Berikut mind mapnya. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rencana Aksi Bela Negara. Aksi Nasional Bela Negara memiliki elemen-elemen pemaknaan yang mencakup 1. Rangkaian upaya-upaya bela negara. 2. Guna menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. 3. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang diselenggarakan secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. 5. Dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha. 6. Di segenap aspek kehidupan nasional. 7. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Serta didasari oleh semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur sebagai penggenap nilai-nilai dasar bela negara. 9. Yang dilandasi oleh keinsyafan akan anugerah kemerdekaan. 10. Keharusan bersatu dalam wadah bangsa dan negara Indonesia. 11. Tekad untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. Aksi Nasional Bela Negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Inpres nomor 7 tahun 2018 mengamanatkan setiap kementerian, lembaga, dan Pemda untuk melaksanakan program-program aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas, dan fungsi masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya antara lain 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai bela negara yang wajib kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Awal bela negara. Ada 4 kemampuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dilihat dari komponen kebugaran tubuh, yaitu komposisi tubuh, kelenturan tubuh, kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, daya tahan otot yang harus dijaga dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dimaksud adalah makan, aktivitas, berpikir, lingkungan, dan istirahat yang sehat. Kesehatan mental terkait dengan kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, dan makna hidup. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dilatih dengan bentuk-bentuk latihan seperti lari, sit up, push up,
renang, dan sebagainya. Dengan tahapan latihan terdiri dari 5 menit pemanasan, 15-20 menit latihan, dan 5 menit pendinginan. Kesiapsiagaan mental terkait dengan kecerdasan emosional mengandung 4 aspek penting, yaitu perasaan, pikiran, sikap perilaku, dan kesehatan badan. Yang selanjutnya, etika, etiket, dan moral. Etika bisa dimaknai sebagai sikap perilaku yang sadar untuk taat ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur sikap dan perilaku yang baik dan bermanfaat dalam masyarakat. Etiket bisa dimaknai sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak mengenai tata krama, sopan santun, dan toleransi dalam masyarakat. Sementara itu, moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Bentuk etiket secara umum terdiri dari kerapian diri dan cara berpakaian. Etiket itu sendiri berjalan, berkenalan, berbicara, dan bersalaman. Yang keempat yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia dari tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Ada 6 prinsip kearifan lokal. Yang pertama, bisa berwujud berbagai bentuk termasuk norma, adat, nilai, benda, gagasan, ide, dan seterusnya. Mengandung manfaat, akan berkembang tetapi dapat sirna, asas dasar keaslian karya, dan dapat diadopsi dari kearifan luar yang dikembangkan. Menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa merupakan hal yang tidak bisa terbantahkan sebagai salah satu modal untuk melakukan bela negara. Inilah praktek kesiapsiagaan jasmani dan kearifan lokal versi kami. Taliwang tanah samawa, tokal getiku ngerereng, kuber kakak ku sapua. Mepo tanang ku kalupa, tokal manang ina bapak, tari aku moli nyamang. Nap ai pang tamurun, labu balat foto batu, tokal tusa liper atit. Dua reban orang bendrang, ekeleta, tigenerong, ereng senap umatan. Iyalah saya nong tato kalebe kana taliwang lebok tokal rena manji. Ini hijau kamera, hijau dan kayu semua, tiup angin di senang asik. Sekian mind mapping dari kelompok saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.